Hai. Lihatlah kemari. Halo teman-teman, jadi pada kali ini kami mengunjungi Museum Hos Cokroaminoto di Jalan Penele, Gang 7, Kota Surabaya. Di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, terletak di dalam gang yang masih kelihatan asri dan rapi serta bersih. Kemudian ini adalah rumah dari Hos Cokroaminoto itu sendiri. Kemudian di sini kami bersama-sama mengunjungi rumah Hos Cokroaminoto yang terlihat masih sangat terjaga dan tentunya memiliki banyak keunikan sejarah di dalamnya. Hos Cokroaminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setelah menempuh pendidikan di Ospia Magelang, ia sempat bekerja sebagai pegawai pemerintahan di kolonial Belanda. Namun kemudian memilih keluar karena tidak tahan melihat ketidakadilan terhadap rakyat. Lalu ia pindah ke Surabaya dan menikah dengan Suharsikin dan mulai aktif dalam kegiatan sosial serta politik. Berikut merupakan berbagai koleksi buku dari Bapak Hos Cokroaminoto. Yang selanjutnya terdapat Anak Kos di Gang Peneleh yang merupakan tempat berkumpul tokoh-tokoh muda dengan berbagai ideologi nasionalis, komunis, dan islamis yang nantinya mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Selanjutnya berikut merupakan perjalanan hidup Bapak Hos Cokroaminoto, khususnya pada tahun 1926 beliau melakukan perjalanan haji yang bertujuan untuk beristirahat dan menenangkan diri dari tekanan politik yang berat akibat perpecahan dalam Syarikat Islam. Berikut merupakan pakaian yang digunakan Bapak Hos Cokroaminoto dalam pertemuan kongres dan pertemuan dengan petinggi-petinggi negara. Di rumah sederhana ini juga lahirlah sebuah gerakan besar yang mengubah kesadaran rakyat Indonesia. Haji Umar Said Cokroaminoto, pemimpin Syarikat Islam, tokoh yang mengubah semangat umat menjadi kekuatan bangsa. Syarikat Islam pada awalnya berdiri untuk memperjuangkan hak ekonomi rakyat pribumi. Namun, di tangan Cokroaminoto, organisasi ini berkembang menjadi wadah perjuangan politik dan juga sosial. Ia menanamkan nilai keadilan, persaudaraan, dan juga persatuan dalam setiap langkah perjuangan. Sebagai ketua Syarikat Islam, Cokroaminoto membimbing anggotanya untuk tak hanya berdagang, tetapi juga berpikir kritis dan berani melawan ketidakadilan kolonial. Dari ruang-ruang kecil di rumah ini, tumbuhlah kesadaran politik modern di kalangan rakyat Indonesia. Ketika Syarikat Islam bertransformasi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, Cokroaminoto menegaskan arah perjuangan berbasis nilai-nilai Islam, menuntun pada keadilan sosial dan juga kemerdekaan bangsa. PSII menjadi wadah perjuangan moral dan politik yang menjunjung tinggi kehormatan umat. Dan dari rumah inilah semangat Syarikat Islam dan juga PSII bergaung ke seluruh negeri. Haji Umar Said Cokroaminoto bukan hanya seorang pemimpin organisasi, namun ia adalah penuntun jalan yang menyalakan api perjuangan menuju Indonesia merdeka. Pada tahun 1912, Hos Cokroaminoto menyulap rumahnya menjadi tempat kos sederhana yang terbagi dalam 10 kamar kecil, termasuk satu ruang di loteng yang kini menjadi saksi bisu sejarah. Di loteng beralaskan tikar itu, Soekarno Muda yang saat itu bersekolah di HBS pernah tinggal bersama para tokoh pergerakan nasional lainnya seperti Semaun, Musso, Alimin, dan Kartosuwiryo. Dari ruang sederhana inilah semangat kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia mulai tumbuh dalam diri para pejuang kemerdekaan. Ruangan ini adalah kamar Hos Cokroaminoto bersama istrinya bernama Suharsikin. Beliau dikaruniai 5 anak, anak pertamanya bernama Siti Utari yang merupakan istri pertama dari Soekarno. Ibu Suharsikin meninggal dunia pada tahun 1921 di Surabaya. Setelah itu, Hos Cokroaminoto selalu sakit-sakitan ketika melihat kamar dan rumah ini sehingga rumah ini dijual dan beliau pindah ke Yogyakarta. Lemari alat makan ini menandakan bagian tersebut dulunya adalah dapur. Tahun 1921 ini juga Cokroaminoto ditangkap karena kasus Afdeling B dan dipenjara di Kalisosok. Namun pada 1922 beliau dibebaskan. Di sini juga terdapat pakaian Cokroaminoto yang dipakai beliau saat berbicara di Kongres. Ruangan ini adalah tempat untuk diskusi Hos Cokroaminoto
dengan tokoh-tokoh yang selalu berdatangan pada saat itu. Soekarno sendiri juga suka mendengarkan diam-diam di sini loh. Selain itu, ruangan ini juga menjadi saksi terlahirnya Nasakom. Ayo, siapa yang tahu Nasakom itu apa? Rumah Hos Cokroaminoto sudah diresmikan menjadi museum pada tahun 2017 oleh wali kota setempat. Ini merupakan rumah kelahiran Bapak Soekarno. Rumah kelahiran Bung Karno ini bertempat pada Pandean Gang 4 Surabaya. Orang tua Soekarno yaitu Bapak Sukeni dan Ibu Nyoman Rai Srimben tinggal di Pandean Gang 4 ini selepas pindah dari Bali. Dan di rumah sederhana inilah lahirlah Bung Karno, seorang putra bangsa yang kelak akan menjadi presiden pertama di Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari keluarga Soekarno. Yang pertama dari ayahnya Soekarno yang bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo, seorang priai Jawa yang bekerja sebagai guru. Lalu ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, seorang wanita bangsawan Bali keturunan Brahmana dari Buleleng. Lalu anak pertama dari Raden Sukemi dan Ida Ayu Nyoman yaitu adalah Soekarmini, kakaknya Soekarno. Lalu anak keduanya itu Soekarno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Singkat cerita perjalanan pendidikan Soekarno yaitu dari ELS, lalu lanjut sekolah di HBS di Surabaya, lalu ia lanjut sekolah di ITB atau nama belakangnya yaitu Teknik Sugar School. Lalu dia juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, dan pada masa penjajahan Jepang ia memanfaatkan keadaan itu untuk memerdekakan Indonesia dan dipilih menjadi presiden pertama Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekian perjalanan kami menuju ke Museum Rumah Hos Cokroaminoto dan Museum Lahir Bung Karno. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.